misal aku mau cerita, aku kemarin itu dari perpustakaan nemu buku bagus, itu judulnya The Pirate Shiny. Itu tuh nyeritain tentang peri. Jadi aku ceritain ya, itu ada peri namanya Zarina. Dia tuh kerja di pekerjaan yang membuat debu peri. Debu peri itu debu peri itu kayak darah putih kita. Itu yang bikin peri bisa terbang, bisa bergerak, itu debu peri. Terus Zarina itu selalu gak pakai debu peri karena dia nggak terbang. Orang-orang di sekitarnya tuh bingung kenapa kok nggak pakai debu peri yang didapetin sih, padahal juga cukup. Terus ternyata Zarina itu nyimpan debu perinya buat eksperimen. Nah, debu peri itu Zarina tuh tahunya cuma ada satu jenis debu peri, ya debu peri yang dia produksi itu. Warnanya nggak? Enggak, warnanya ya nggak ada. Nah, terus di rumahnya dia yang ada banyak debu perinya itu dibuat eksperimen debu peri itu untuk sampai jadi debu peri baru itu. Terus ternyata hasil eksperimen itu gak sengaja ketumpah ke tanamannya jadi tumbuh besar nembus atap gitu. Jangan buahnya terbang. Loh, kan katanya tadi kamu tahu kan debu peri kan bisa Iya kan, habis di eksperimen itu terus ternyata tetangganya itu merasa terganggu dan gak mau itu terjadi lagi, jadi Zarina itu diusir. Nah, pas diusir itu ternyata Zarina main sama sekelompok perompak gitu. Nah, enggak, perompak bukan perampok. Nah, itu awalnya kan di aula gedung perinya itu ada pertunjukan. Nah, Zarina itu ada niatan nyuri debu peri yang dia bikin. Saya kan nggak nyuri. Oh iya, tapi dia tuh mau nyuri buat dirinya sendiri sama temen-temennya gitu. Dengan sendiri. Iya, buat misinya dia tuh punya misi nerbangin teman-teman perompaknya sama kapal perompaknya. Nah, pakai debu peri itu. Nah, dia tuh mau nyuri kan harus melewati gedung peri itu, tapi sedangkan gedung peri itu lagi rame karena ada pesta, iya ada acara. Nah, akhirnya Zarina pakai kekuatan sihirnya, mereka yang di gedung peri itu dibuat tidur. Nah, tapi gak semua orang di gedung itu kena sihirnya, masih ada yang di dalam gedung itu kan juga ada ruangan khusus gitu buat kayak persiapan acaranya gitu kan, isinya kayak backstage gitu. Nah, yang di situ itu gak kena sihirnya Zarina, jadi dia nggak ikut ketiduran. Nah, pas Zarina habis sihir, dia tahu orang di sini udah tidur, ya dia nyolong lah debu peri di sekitar situ. Nah, yang di dalam ruangan itu yang nggak kena sihir itu kok sadar tiba-tiba kok hening banget, ini nggak ada suara sama sekali. Pas dia keluar, loh kok tidur, ini pasti kena sihir, ini sihirnya siapa. Nah, terus pas dia lihat keluar pintu itu nemu Zarina lewat bawa debu peri sekantongan leher besar, itu kan buat perompaknya. Nah, ternyata peri yang di dalam yang nggak kena sihir tidur tadi itu namanya Tinkerbell. Nah, dia tuh akhirnya pengen ngejar Zarina, dia ngejar. Terus pas dia tahu, loh kok Zarina makin lama makin ke kapal-kapal gitu. Terus dia lihat pas masuk ke kapalnya, Tinkerbell lihat banyak teman perompak gitu. Jadi dia tahu rencananya Zarina. Oh, kalian ini debu perinya mau dibuat sama perompak-perompak ini. Terus akhirnya Zarina kan pengen gagalin rencananya itu karena debu peri itu cuma buat peri harusnya. Enggak. Si Zarina itu Tinkerbell mau gagalin rencananya Zarina maksudku. Nah, Tinkerbell kan nggak bisa ngelakuin itu sendirian, dia nyari temen. Nah, pas dia nyari teman itu ternyata masih ada yang nggak kena debu peri, yang nggak kena sihirnya Zarina. Gak semuanya kena ternyata. Terus Tinkerbell ngumpulin dapat banyak temen, lumayan banyak lah yang nggak kena sihirnya kan. Terus habis itu mereka bikin rencana, mereka akhirnya ngikutin kapalnya itu sampai ke suatu pulau itu ternyata udah ada debu perinya dikit gitu, ada pohon debu peri gitu, tapi dikit masih ada. Di situ ada peri tapi udah
Ya enggak, Zarinanya yang di situ. Zarinanya ke situ terus bikin pohon debu kering. Tapi karena pohon debu kering itu butuh dirawat pakai debu kering yang sebelumnya itu, jadi dia nyolong gitu. Nah, pas si pokoknya itu deh. ya begitulah. Nah, terus pas si Tinkerbell dan kawan-kawan ini sudah sampai di pulau itu, dia tuh melihat mereka tuh ternyata ketangkep dan di kurung, dimasukin. Iya. Terus habis itu dibawa ke dapur buat, karena pulau itu kan nggak ada penjara gitu, jadinya bawa aja ke dapur pakai kurungan kecil, taruh sebelah kompor mama gitu. Nah terus itu si Tinkerbell dan kawan-kawan ngeliatin perompaknya masak, karena ada perompak yang masak buat Zarina itu ternyata dijadiin bos sama bapak itu, karena dia yang rencanain semuanya. Itu Zarina itu otak dari semuanya. Nah terus pas perompak yang masak itu lalai, si Tinkerbell dan kawan-kawan itu langsung berusaha pergi, ya karena kan mereka kecil, kurungannya rada besar, ya pasti pasti bisa keluar lah. Nah, di sini yang SpongeBob itu aku plankton gitu. Nah ya itu gitu. Tapi kok ngono iku plankton iku gak super Mario. Oh, Ya tapi tetap keluar karena jangan kecil. Nah itu ya. Nah terus habis Tinkerbell dan kawan-kawan bebas, itu mereka tetap sembunyi-sembunyi, terus melihat Zarina masukin debu kering di pohon itu biar pohon itu memproduksi debu kering lebih banyak gitu loh. Nah terus ternyata mereka melihat Zarina habis habis mupui pohon keringnya itu, terus ternyata dihianati sama teman-teman perompaknya. Zarina tuh dipegang, masukin botol, tutup, buang ke laut. tutup. Iya kan ditutup biar nggak mati. Tapi pasti gimana sih? Iyalah. Nah terus si Tinkerbell ini kasihan sama Zarina, walau dia udah ngehianatin kawanan keringnya juga kan, bahayain juga jadinya, tapi ya dia masih gak tega gitu loh. Terus akhirnya Tinkerbell dan kawan-kawan nolongin Zarina di laut. Mereka nyebur pakai kekuatan peri air, itu bikin mereka nggak bisa menghirup air di situ, jadi nggak mati pas masuk lautnya buat nyelamatin Zarina. Apa ya, dapat oksigen dari laut kayak gitulah jadinya sementara. Nah tapi pas sudah dapat Zarina langsung sadar kalau dia itu salah, dia itu minta maaf ke Tinkerbell dan kawan-kawan. Terus kata Tinkerbell, dan minta maaf ke kita, minta maaf itu ke kawanan peri yang lain juga, jangan ke kita doang, karena kamu salahnya ke semua orang, ke semua peri yang di situ. Nah terus Zarina mikir aku gimana bisa balik kalau nggak ada kapal itu. Terus akhirnya Tinkerbell, kawan-kawan sama Zarina itu merencanain sesuatu biar kapal dari perompak itu nggak bisa sampai tujuan mereka. Nah perompak itu aslinya tuh punya tujuan sampai tempat namanya bintang terakhir itu. Dia ada bintang kapalnya kan biar bisa harus terbang biar sampai angkasa. Ya enggak di langit gitu. Nah akhirnya pas habis perompak itu kan habis menangkap Zarina langsung siap-siap pergi kan, pakai tubuh keringnya mereka bisa terbang, nggak bisa terbang tinggal OTW. Nah tapi ternyata Zarinanya berhasil diselamatin sama Tinkerbell. Mereka bantu Zarina ngejar kapal itu. Nah, habis kekejar mereka ngadain perang ya, walau besar lawan kecil memang sih, tapi mereka pakai otak. Pakai sihir juga kan? Iya, ada sihirnya juga. Nah Tinkerbell sama kawan-kawan ngelawan perompak yang di depan. Nah terus Zarina ngelawan yang di kemudi kapalnya itu sendiri. Nah terus habis itu Zarina habis bikin orang yang di ruang kemudinya itu lalai, ya mungkin karena saking pinternya hindar kan, mau bunuh kehindar,
mau nangkep dia gitu. Pincang. Iya, terus capek pingsan Kok bisa? yang di ruang kemudi. Pingsan. Terus Nabrak nggak itu, Bapak? banyaknya ya nabrak ruangannya. Maksudnya kapal itu lo nabrak? Enggak lah, Kan nggak ada sih. iya sih tapi agak oleng-oleng gitu. Nah terus pas udah tahu Zarina udah tahu kalau orang perompak yang di ruang kemudi itu pingsan, dia langsung ngendaliin kapalnya putar balik biar dia nggak kena dengan terakhir itu, karena kalau udah nyentuh tujuan itu udah hilang semuanya, udah nggak bisa balik lagi. Nah dia buru-buru putar balik kapalnya itu biar nggak nyentuh kan. Nah untung si Tinkerbell dan kawan-kawan berhasil melawan perompaknya, terus habis itu dibuang ke laut. Nah terus bantuin yang di ruang kemudinya itu juga dibuang. Nah akhirnya mereka pulang bawa kapal itu ke dunia. Nah Zarina di sana itu langsung minta maaf sama pemimpin tak tahu sih rata atau raja, pokoknya pemimpin Peri dek situ. Nah, minta maaf saya sudah pernah sudah ganggu kalian, saya bikin kecerobohan gara-gara eksperimen saya sendiri, saya nggak akan ngulangin lagi. Terus dia cerita kalau dia dihianatin sama perompak-perompak itu, terus ternyata alhamdulillahnya kawanan perinya itu mau nerima dia lagi. Aman. Ini dari hasil eksperimen itu ada dampak baik kan? Ya ada lah, Zarina kan jadinya bisa tahu kalau jangan ceroboh gitu loh. Kalau nggak kena tanaman tadi kan dia nggak bakal ketemu perompak, nggak bakal tahu rasanya dihianati gitu kan, pasti sendiri. Ya, sama ya. Pesan moral dari ceritanya itu intinya jangan gampang percaya aja sih sama orang baru ya. Ingat ya. Terus Ya kan Zarina itu tiba-tiba ngilang dari dunia peri, terus ternyata sama perompak asing gitu kan. Zarina background dipercaya terus ternyata dihianatin, kan kasihan juga. Oke segitu cerita dari saya, terima kasih sudah mendengar.